Pasca terpilihnya Kecamatan Sepaku menjadi kawasan Ring 1 Ibu Kota Nusantara, tentunya banyak sekali rintangan dan tantangan yang akan dihadapi, khususnya kesiapan sumber daya manusia alias masyarakat lokal dalam menghadapi perpindahan IKN. Masyarakat lokal tentunya tidak bisa hanya berdiam diri menghadapi arus para pendatang dari luar daerah yang pastinya membutuhkan lapangan pekerjaan. Masyarakat lokal harus mempersiapkan diri dengan adanya peluang besar lapangan pekerjaan yang akan disiapkan. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah juga melakukan langkah demi langkah agar masyarakat lokal tidak tertinggal dan tidak tersisih dari para pendatang. Jawaban tersebut adalah dengan mengadakan berbagai pelatihan bersertifikasi untuk menunjang sumber daya manusia sehingga terciptalah suatu keterampilan dan pengetahuan untuk bekal di masa datang. Sekretariat Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Balai Latihan Kerja atau Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Samarinda bekerja sama dengan pemerintah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara mengadakan pelatihan berbasis kompetensi program Mobile Training Unit di Kecamatan Sepaku. Adapun kegiatan pembukaan pelatihan ini diselenggarakan di Gedung Pertemuan Kecamatan Sepaku pada hari Senin 4 Juli 2022. Dengan dihadiri oleh Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, segenap unsur pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tim Transisi Pendukung Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Nusantara, BPVP Samarinda, para Rektor Universitas Mula Warman dan Universitas Balikpapan, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Kalimantan Timur, Ikatan Wanita Pengusaha Provinsi Kalimantan Timur, Kapolsek Sepaku, dan Ramil Sepaku, Pelaksana Tugas Camat Sepaku, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sekecamatan Sepaku, Kepala Desa atau Lurah Sekecamatan Sepaku, dan tentunya para peserta pelatihan. Dengan dipandu oleh MC Sarinah, acara dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa. Pelaksana tugas Camat Sepaku, Adi Kustaman, SOS MH, mengungkapkan bahwa dari 28 jenis pelatihan yang disediakan diikuti oleh 873 peserta yang terdiri dari 668 peserta laki-laki dan 205 peserta perempuan dari wilayah Kecamatan Sepaku. Hal ini merupakan keantusiasan masyarakat lokal dalam mempersiapkan diri menghadapi IKN. Pada pelatihan tahap pertama ini, sebanyak 5 pelatihan dibuka terlebih dahulu, yakni pelatihan menjahit pakaian wanita dewasa, pelatihan pembuatan roti dan kue, pelatihan hidroponik, pelatihan barista, dan pelatihan sablon yang diikuti oleh 16 orang peserta di setiap pelatihan. Artinya, terdapat 80 orang peserta yang hadir dalam pembukaan ini. Sedangkan, pelatihan akan berjalan kurang lebih selama 20 hari ke depan. Tentunya atas nama pemerintah Kecamatan Sepaku dan Kabupaten Penajam Pasir Utara mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya atau dibukanya pelatihan ini, dan ini merupakan bentuk jawaban dari pemerintah melalui Otorita Ibu Kota Negara, bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan dari masyarakat kami, khususnya Kecamatan Sepaku yang merupakan daerah yang terdampak langsung. Kita tahu dalam 2 tahun terakhir, Pak Waka, Pak Rektor, dan Bapak Ibu sekalian, Sepaku sudah bisa dikatakan sebagai kecamatan tersibuk se-Nusantara. Tepuk tangan dulu ya.
kecamatan tersibuk dalam arti Pak Waka menerima kunjungan-kunjungan kenegaraan ya, pejabat-pejabat penting dari Kementerian Pusat, dari badan usaha milik negara. Hampir tidak ada hari tanpa tidak ada kunjungan Kecamatan Sepaku. Jadi wajar kalau dikatakan kecamatan tersibuk saat ini. Sementara itu, Rektor Universitas Mula Warman, Profesor Dr. Haji Masjaya MSI mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk dari komitmen bersama sebagai langkah untuk mempercepat pemindahan ibu kota Nusantara. Yang di bawah komando Pak Waka sekaligus Rektor Warman, ini bagian dari komitmen bersama sejak ditetapkannya PPU dan sebagian Kutai Kartanegara menjadi ibu kota Nusantara, maka tidak ada satupun alasan yang bisa sampaikan atau menjadi alasan kita untuk tidak setuju dan tidak mendukung seluruh aktivitas percepatan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Sepakat dengan pernyataan tersebut, Direktur Bina Infrastruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan Syamsi Hari menjelaskan maksud dari diadakannya pelatihan di wilayah ibu kota Nusantara ini. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam hal ini Ditjen Bina Alfotas mengantisipasi adanya perkembangan isu-isu, juga akan kepastian ada di ibu kota negara ini tidak bisa kita elakkan lagi, sehingga kami melalui pelatihan pengembangan SDM beserta dengan jajaran tim stakeholder yang terkait ingin dan harus dan wajib kepada masyarakat kita SDM di seputaran utamanya wilayah yang akan menjadi ibu kota negara ini untuk kita berikan suatu keahlian dan keterampilan. Nah, tentunya pada hari ini sebagai contoh Bapak dan Ibu, teman-teman peserta pelatihan semua akan mengikuti 5 latihan kejuruan yang masing-masing 16 orang, total 80 orang. Sementara itu, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Insinyur Doni Rahayu, bercerita banyak tentang pengalaman masa kecilnya saat itu untuk menempuh pendidikan sekaligus memotivasi para peserta pelatihan untuk lebih giat dalam menimba ilmu. Sangat berbahagia. Tadi betul disampaikan Prof. Mas Jaya, tadi malam saya nggak bisa tidur, Bu. Sampai jam 1:30 harus memutuskan apakah pagi itu harus kembali ke Jakarta karena ada panggilan yang sangat penting atau tetap di sini. Nah, Allah yang menggerakkan saya harus tinggal di sini. Kenapa saya bahagia? Karena itu timbul dari hati yang digerakkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan saya sejak dulu ya memang dari kalangan yang anaknya tukang gado-gado. Saya itu juga sebetulnya tukang gado-gado. Ibu saya ditinggal oleh ayah saya anaknya 8, umurnya masih 40, ditinggal anak 8, tidak bekerja, lulusan SD. Nah, alhamdulillah, tapi dari 8 anak itu semuanya sekolahnya baik. Apapun ya, ibu saya itu selalu memperjuangkan untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ini saya ingin berbagi pengalaman. Memang pendidikan itu tidak memungkiri akan menjadi modal yang tidak beban di bawah, tidak berat di jinjing. Itu akan melekat. Jadi beruntung kepada peserta pertama ini, hatinya pun digerakkan oleh Allah untuk hadir ke sini. Itu jangan dianggap remeh gitu, kehadiran hari ini adik-adik semua ya. Karena saya yakin ketika Allah menggerakkan kita berkumpul, Allah akan memberikan jalan selama kita mau melakukan dan mengikuti aturan-aturannya yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW.
pelatihan berbasis kompetensi program mobile training unit di Kecamatan Sepaku. 5 program yang disebutkan dalam spanduk. Dengan ini secara resmi kita buka. Sesi selanjutnya adalah pemberian kartu tanda pengenal pada peserta dan juga seragam pelatihan secara simbolis. Dalam sesi doorstop bersama rekan-rekan media, Insinyur Doni Rahayu menjelaskan bahwa membangun sebuah ibu kota negara bukanlah hanya membangun bangunan atau gedung saja, melainkan manusianya juga harus dilatih dan diberdayakan. Kegiatan hari ini kami adalah kegiatan yang sangat strategis, terutama dalam membangun sebuah kota. Membangun kota itu tidak hanya membangun fisik, kita tidak hanya membangun gedung, kita tidak hanya membangun jalan, tapi bagaimana manusianya. Dan dalam hal ibu kota Nusantara ini ada warga yang sudah puluhan tahun menetap. Justru mereka lah menurut pandangan kami para pelaku utama yang harus kita bukan hanya disentuh, harus kita kawal supaya mereka bisa menjadi warga yang baik di ibu kota Nusantara. Dalam hal apa baik? Mereka bisa mengikuti pembangunannya, begitu banyak kesempatan kerja, begitu banyak peluang usaha. Kemudian mereka sebagai warga negara yang sama dengan warga negara lainnya yang akan bergabung. Mereka adalah bagian dari itu. Tidak ada tuan kita tidak datang kalau saya lihat, kita siapkan. Kalau kita adalah bangsa yang ingin bersama membahu secara bergotong royong mensukseskan pembangunan ibu kota Nusantara ini. Kesadaran akan kebutuhan tenaga kerja terampil di Sepaku juga disoroti oleh Syamsi Hari, Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan sama teman-teman di sini mengawal terus terhadap perkembangan SDM khususnya. Apa yang mendasari adalah akan adanya kebutuhan tenaga kerja terampil di berbagai bidang yang akan ada di Sepaku ini dan wilayah sekitarnya. Dari situ masyarakat yang ada di lokasi ini di sekitar IKN ini kami bertanggung jawab untuk memberikan keterampilan SDM yang di mana tadi oleh Pak Waka menyebutkan selain infrastruktur, penyiapan SDM itu penting. Itu hal yang memang sangat mutlak karena dalam suatu infrastruktur nanti pun di dalamnya akan bergerak suatu SDM. Dr. Diani Sadiawati, Ketua Bidang Koordinasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Transisi Pendukung Persiapan Pembangunan dan Pemindahan Ibu Kota Negara, berharap bahwa dukungan dari pemerintah berupa fasilitas pelatihan kepada masyarakat ini nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat Sepaku. Ini merupakan kegiatan perdana pelatihan yang dilakukan oleh otorita IKN, dan tentu sekali lagi ini semua untuk masyarakat di Sepaku karena memang tahap pertama ini adalah di Kecamatan Sepaku, dan tentu tadi kita sudah lihat bagaimana semangat dari para peserta, dan insya Allah dengan dukungan dari Kementerian Tenaga melalui BLK Samarinda lalu dari universitas, kita dapat benar-benar memuliakan bersama masyarakat di Sepaku yang
selama ini selalu menjadi kekhawatiran akan tertinggal. Nah ini tentu kita kolaborasi ini menjadi sangat penting untuk kesejahteraan bagi masyarakat sepaku. Penyelenggaraan pelatihan ini juga didukung oleh universitas di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Universitas Mula Warman dan Universitas Balikpapan, dengan menurunkan mahasiswa untuk melakukan pemetaan yang bertujuan agar pelatihan tersebut dapat berjalan dengan tepat sasaran. Ini bagian yang memang harus dijalankan dalam rangka mendukung Ibu Kota Nusantara. Kita dari perguruan tinggi, terutama Sulaiman, itu mendukung penuh, sehingga kita menindaklanjuti dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah menurunkan mahasiswa untuk pemetaan supaya tetap sasaran siapa yang harus dilatih, siapa yang harus ditingkatkan skillnya, keterampilannya. Karena tidak tertutup kemungkinan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat sambutannya, bahwa angkatan kerja yang ada di Sepaku ini sangat terbatas. Sementara kebutuhan kesempatan kerja untuk membangun IKN itu seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Waka dan Pak Kepala itu sekitar 100.000 sampai 200.000. Nah, siapa yang isi itu? Yang isi adalah tentu juga disyaratkan oleh Pak Waka terus menyampaikan bahwa itu adalah memberdayakan masyarakat lokal, masyarakat Kalimantan Timur. Dr. Insinyur M. Isradi Zainal selaku Rektor Universitas Balikpapan mengatakan bahwa dalam membangun ibu kota negara sesuai dengan visi Indonesia 2045 harus diikuti dengan manusia-manusianya yang cerdas dan punya kompetensi. Yang smart, kemudian green, sustainable, dan lain sebagainya. Nah, kata kuncinya bahwa kota yang divisikan seperti itu harus diikuti dengan orang-orang yang smart, kemudian cerdas, kemudian punya kompetensi, dan semua yang sudah tercatat sekarang yang dilakukan oleh tim otorita itu akan kami kembangkan, akan kami data, dan akan melengkapi hal-hal yang masih kurang dalam kaitannya ibu kota negara. Insya Allah perguruan tinggi, Unmul dan Unima serta Politeknik akan membackup secara penuh. Dengan diberikannya kesempatan kepada masyarakat Sepaku untuk mengikuti pelatihan ini, pelaksana tugas Camat Sepaku pun berharap bahwa masyarakat lokal nantinya dapat diberikan ruang untuk bekerja dalam konstruksi pembangunan ibu kota Nusantara. Pertama kami mewakili masyarakat Kecamatan Sepaku dan sekaligus selaku unsur kewilayahan pemerintah dengan Kecamatan Sepaku mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah melakukan kerjasama dan masyarakat kami diberikan kesempatan yang pertama diberikan kegiatan pelatihan. Nah, tentunya tidak cukup sampai di sini, tidak cukup sampai setelah diberikan pelatihan, diberikan sertifikasi, namun lebih jauh lagi kami nanti harapannya bisa diberikan ruang kesempatan untuk dapat bekerja atau bagian dari kegiatan konstruksi dalam negara. Nah, selanjutnya kami akan melakukan pendataan. Ada kegiatan lanjutan pelatihan yang sampai saat ini masih dilakukan pendataan kegiatan dari Kementerian PUPR, khususnya melalui Dirjen Balai Jasa Konstruksi atau Direktorat Jenderal Bina Konstruksi. Jenis pelatihan tersebut meliputi tukang plaster bangunan gedung, tukang plaster pasang bata, tukang kayu, tukang besi beton, tukang pasang rangka atap baja ringan, dan tukang bangunan gedung. Nah, ini sedang tahap penyelesaian administrasinya, pendaftarannya. Nah, tentunya bagi masyarakat di sekitar Kecamatan Sepaku banyak yang menanyakan kepada kami apakah ini kesempatan hanya diberikan untuk masyarakat Kecamatan Sepaku. Tentunya tidak. Ini mungkin secara bertahap akan dilakukan juga menyusul di kecamatan-kecamatan yang lain. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara juga turut meninjau lokasi pelatihan menjahit yang nantinya akan diikuti oleh 16 peserta. Tampak pelatih atau instruktur dari Balai Latihan Kerja Samarinda menjelaskan mengenai proses atau tahapan demi tahapan yang akan dilalui oleh peserta pelatihan nantinya. Pembangunan ibu kota Nusantara
tidak hanya berkaca pada pembangunan gedung dan infrastruktur semata, namun masyarakat lokal Sepaku sebagai sumber daya manusia penunjang juga turut diperhatikan. Pembekalan kompetensi masyarakat Sepaku diharapkan tidak kalah saing dengan para pendatang. Justru diperlukan sinergi bersama agar pembangunan Ibu Kota Nusantara dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai harapan kita bersama. Dan kini terjawab sudah solusi atas berbagai permasalahan sekaligus pertanyaan. Mau dikemanakan nasib masyarakat Sepaku di tengah hadirnya Ibu Kota Nusantara? Masyarakat Sepaku tidak akan kemana-mana karena mereka sudah dibekali oleh berbagai pelatihan bersertifikasi yang menjadikan kualitas sumber daya manusianya semakin berkompeten. IKN Indonesia, IKN Indonesia, IKN Indonesia. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.